Halo Bolo, kita berjumpa lagi via channel YouTube ya. Dan kali ini aku mau bahas tentang rating terbaruku yang seperti di video sebelumnya itu ada di angka 98 per 97. Kemudian pertanyaan besarnya adalah berapa ratingku di aplikasi customer Bolo. Dengan rating yang hanya 98 per 97. Ingat, rating tertinggi di aplikasi taksi driver adalah 99 per 100, 99 nilainya, 100 itu orderannya. Sementara nilaiku kemarin di aplikasi taksi driver adalah 98 per 0,98 per 97 orderan. Karena terkena 3 PTO. Penolakan tugas otomatis. Dengan kronologinya juga sudah aku jelasin penyebabnya apa. Nah, kemudian yang jadi tanda tanya adalah di aplikasi customer itu munculnya berapa ratingku, nilaiku gitu kan berdasarkan sistemnya Maxim. Dan sebelum aku bukakan ratingku di aplikasi customer, aku mau sampaikan dulu juga bahwa rating tertinggi di aplikasi customer di Maxim ya, aku bilang jadi kan tiap ojol itu beda-beda aturan mainnya gitu kan. Ada yang bisa bintang 5, nilainya juga 5 gitu kan. Nah, di Maxim itu nilai meskipun bintang 5 Bolo, nilai tertingginya itu hanya 4,95 Bolo. Jadi biar tidak salah paham ya, nilai tertingginya itu hanya di angka 4,95. Meskipun itu bintang 5 Bolo. Jadi tidak ada angka yang bulat sempurna. Ini berdasarkan fakta yang aku temui di lapangan loh ya. Dari kemarin ada dari temanku yang nilainya 100. Maksudnya rating dia 99 per 100. Dan itu pun 99 ordernya juga dari auto semua. Tidak ada nyocolnya sama sekali. Kemudian parameter negatif 0. 0 besar. Jadi parameter negatif dari atas ke bawah itu 0 semua Bolo. Nah, itu dia pun hanya nilainya hanya rating dia di aplikasi customer hanya 4,95. Jadi tidak 5,00 Bolo. Itu ya penjelasan di awal dulu. Dan sekarang aku bukakan fileku. Kenapa fileku? Karena ini aku dapatkan itu sudah kemarin Bolo. Jadi aku dapatkan ratingku itu, rating di aplikasi customer itu sudah kemarin, bukan hari ini. Jadi nanti ada kronologinya bagaimana aku mendapatkan rating itu, gitu kan. Jadi itu bukan orderan otomatis tapi aku nyocol Bolo. Nah, ini dia. Nah, ini ratingku dengan ratingku di aplikasi customer, di aplikasi pelanggan. Posisinya dengan rating di taksi driverku 98 per 97 Bolo. Kenyataannya atau faktanya adalah ratingku di angka 4,90. 4,90. Dan menurutku juga ini adalah bukti bahwa rating kita di aplikasi taksi driver itu bukan segala-galanya, dalam arti bila ratingmu itu rendah atau jelek itu jangan terlalu minder atau gimana ya, jadi nggak semangat untuk jadi kang ojek gitu loh. Kalau pendapatku begitu. Karena apa? Tampilan yang ada di taksi driver itu adalah rapot kinerja kita selama ini, gitu kan. Kalau kebetulan belum baik bukan berarti tidak bisa diperbaiki kan, gitu loh. Masih ada kesempatan untuk memperbaikinya. Dan yang lebih penting itu adalah menurutku rapot kita, rating kita di aplikasi customer Bolo. Itu. Jadi kalau misalnya dilalah gitu kan,
karena memang kita nggak sengaja. Karena PTU 3 bahkan 5 sekalipun jangan takut. 5, 6, 7 jangan takut. Bukannya aku membela untuk melakukan kesalahan loh ya, tapi begini maksudnya. Orang-orang itu kan enggak mesti bolo. Hidup kita itu enggak mesti. Kadang juga memang kita lagi kecapean atau dilelah memang nggak ke pick up atau bagaimana atau sebab yang lain kita kan nggak tahu dan sebenarnya nggak berharap gitu loh. Tapi kalau kenyataan itu terjadi, maksud iya kita mau mengingkarinya kan nggak perlu gitu loh. Percuma kita mengingkari sesuatu yang nyata-nyata terjadi, tapi dengan cara menipu gitu kan, membohongi gitu. Kalau aku kurang setuju dengan cara itu. Mending realistis apa adanya. Ya memang segini ratingku gitu kan. Yang terpenting itu adalah kita mau memperbaikinya menjadi lebih baik, satu. Kemudian yang kedua, kita tahu rating kita di aplikasi customer itu berapa. Karena itu menurutku penting. Pengencelan itu diantaranya menurutku, pengencelan dari pembatalan orderan dari customer itu menurutku diantaranya adalah satu diantaranya loh ya. Itu si pelanggan atau customer tersebut melihat rating kita juga bolo. Aku pernah mendapatkan informasi dari customer bahwa dia pernah waktu itu bukan di Salatiga kejadiannya. Dia pernah di Semarang itu mendapatkan Kang ojek dengan rating 3 katanya bolo. Nah sayang sekali aku nggak berani mengejar ya. Maksudnya mengejar itu minta data fotonya, foto ratingnya gitu kan nggak mungkin itu loh bolo. Dan sejujurnya aku lebih suka kalau berbicara seperti ini tuh dengan data bolo. Maksudnya ada buktinya, ini ratingnya segini gitu. Nah cuman kan waktu itu karena dalam perjalanan kita kan nggak memungkinkan untuk mengejar minta data gitu kan nggak mungkin bolo. Karena waktu itu pun si customer tersebut juga aku tanya ratingku berapa mbak, itu katanya 4,95 dan aku pun nggak berani untuk minta fotonya dong dari ratingku gitu kan. Makanya selama ini yang aku tunjukin kan ratingku itu yang aku dapat itu cuman baru di angka 4,90 bolo. Meskipun sebenarnya menurut pengakuan dari customer itu ratingku pernah sampai di 4,95 gitu kan. Cuman waktu itu aku nggak, ya itu karena kondisinya nggak memungkinkan untuk meminta foto tangkapan layarnya itu kan, jadi ya aku tidak mungkin memaksa bolo. Situ ya pemahaman dasarnya di situ dulu. Jadi kita seburuk apapun rating kita di aplikasi taksi driver, jangan pernah takut, jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa gitu. Rating is not everything. Rating itu bukan segala-galanya. Karena yang segala-galanya hanya Tuhan yang Maha Esa. Dan selanjutnya kita lanjutkan bolo. Aku mau bukakan dulu ratingku yang kemarin di tangkapan layar HP ku bolo. Jadi sebenarnya video ini rencananya aku bikin kemarin, rencana awalnya. Cuman karena ada himbauan dari Bapak Presiden kemarin, akhirnya yang rencana pembahasan rating terbaru ini dengan apa namanya? Dengan foto hasil ratingku dari customer berapa ini aku tunda dulu gitu. Karena kemarin aku mengekspos dulu tentang himbauan dari Bapak Presiden dan berikut pendapatku gitu kan. Nah, ini bola. Ini adalah tangkapan layarku kemarin 10 Maret 2025 jam 10.16 bola. Ratingku di angka 98/97. Ini rating perhitungan per 8 Maret 2025. Kenapa perhitungan per 8 Maret? Karena tanggal 9 Maret aku zero orderan bolo. Maksudnya bukannya tidak on bolo. Cuman memang tidak ada orderan yang masuk ke HP ku gitu kan, orderan auto gitu kan. Dan waktu itu memang aku tidak ada keinginan sama sekali untuk nyocol gitu kan, tidak ada keinginan untuk mengambil nutul orderan dari daftar orderan bolo. Nah kemudian selesai menurut tugas otomatis 75, selesai tanpa komunikasi dengan operator 97,
jam sibuk 41 rata-rata order di 262. Kemudian order prioritas yang diselesaikan 42. Kemudian komentar positif 14. Komentar positif 14. Penolakan tugas otomatis 3. Nah, ini gini kan lebih jelas. Penolakan tugas otomatis 3. Yang bawah seingatku masih sama ya. 2 UN. Nah, kemudian ini jam 10.16 bolo. 10.16 ini posisinya aku sudah sehabis nyocol dari ini. Nah, ini nyocol belum. Jadi jam 9.57 ini ada orderan dari Pondok Pesantren Asy-Syarifah ya, Kali Bening, Jalan Raden Fatah. Jadi titik jemputnya sejauh ini bolo. Kemudian titik pengantaran ini di Fakultas Syariah UIN Salatiga, daerah Dukuh, Jalan Akul Sadewa. Lokasi pengantaran ini sekitar 200 meter dari rumahku bolo. Nah, pertimbanganku untuk mengambil orderan ini adalah ini si customer adalah berbintang, kemudian pelanggan tetap. Yang aku tuju utama adalah pada bintangnya, pada berbintangnya. Jadi nanti di orderan prioritas kita itu nanti akan bertambah, gitu kan, menambah nilai kita gitu, menambah nilai rating kita. Karena dia termasuk salah satu parameter positif, gitu. Nah, kemudian kenapa aku ambil? Padahal ini jauh loh. Nanti aku bukakan jarak titik penjemputan itu berapa kilometer boleh ya. Nah, itu nanti di aplikasi taksi driver. Nah, ini padahal jam 9.57 boleh. Ini orderan masuknya. Orderan masuknya lebih cepat dari ini. Mungkin 9.50 atau 52 mungkin ya. Nanti kita lihat di aplikasi order diselesaikan di aplikasi taksi driver boleh. Nah, kemudian setelah itu ratingku, nah di jam 10.16 boleh. Ini untuk rating, kembali ke rating ya. Di jam 10.16 ini setelah orderan ini aku selesaikan, ini belum berubah boleh. Rating belum berubah, masih seperti ini, masih 98/97 untuk perhitungan rating per tanggal 8 ya bro ya. Nah, kemudian setelah order itu menurut sistem terbaca selesai beneran 100% gitu kan, itu ratingku jadi berubah. Ini jam 10.28 bolo. Kemarin jam 10.28 tanggal perhitungan rating per 10 Maret 2025. Jadi per tanggal kemarin bolo. Nah, di sini perubahan yang menarik, selesai menurut tugas otomatis 74. Tadinya 75 kan bolo. Nah, kemudian selesai tanpa komunikasi dengan operator 97. Diselesaikan jam sibuk 41. Rata-rata order juga berubah. Tadi 2,6 berapa ya, menjadi 2,49. Kemudian order prioritas diselesaikan menjadi 43. Komentar positif juga bertambah 1. Dari 14 menjadi 15. Jadi logika yang paling logis adalah yang nambahin komentar positif ya tadi customer yang barusan yang berbintang tadi belum. PTO masih tetap 3 belum, seperti ini ya. Nah, kemudian kita lihat dari customer ini pula aku mendapatkan ratingku tadi belum. Rating yang 4,9 ini. 4,90 ini tadi. Jadi dari Mbak Nana tadi ya. Dari Pondok Pesantren Asy-Syarifah ini. Oke. Itu untuk soal ratingnya belum. Nah, kemudian sudah 14 menit ternyata. Oke deh, kita segera akhiri dulu. Jadi kesimpulannya adalah bahwa rating menurutku, ini subjektif menurutku ya. Aku bermain aplikasi ini baru 2,5 bulanan, belum genap 3 bulan. Dan dari banyak dinamika itu, kesimpulanku saat ini adalah bahwa rating bukan segalanya. Rating kita di aplikasi taksi driver itu masih bisa diperbaiki ataupun masih bisa kita rusak, gitu kan? Ya, kita rusak dalam arti kalau kita leda-lidi, leda-lidi ada orderan ya dibiarin kena PTO itu kan otomatis nanti rusak.
Tapi yang paling penting adalah terutama itu bagaimana rating kita di aplikasi customer. Itu jauh lebih penting daripada sekedar rating kita di aplikasi taksi driver. Jadi karena faktanya ya pembandingnya sudah ada. Kemarin yang dari temen itu dengan 100 tugas otomatis, pelanggarannya juga 0, parameter negatif 0 semua, ratingnya juga cuma 4,95 bro. Dan seingatku, dulu waktu aku di angka 4,95 juga di rating customer itu aku punya pelanggarannya apa ya? Paipnya sepertinya sudah hilang bro. Tapi intinya aku masih punya parameter negatif lah. Itu sudah 4,95 bro. Gitu. Ya, sepertinya seingatku ini ya. Seingatku aku kena PTO 1 itu. Yang ratingku sudah 4,95, sayang aku tidak punya fotonya, tidak punya data validnya. Ada fotoku gitu, foto ratingku gitu kan. Itu seingatku sudah kena PTO 1 dan perjalanan yang ke Demak itu bolo. Yang nganterin mbak-mbak siang-siang itu auto bolo. Jadi intinya di situ, nggak peduli kamu nyocol atau auto, rating tertinggimu di aplikasi customer cuma di angka 4,95. Gitu. Gitu bolo ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk yang sedang mainan aplikasi ini. Juga menjadikan bahan wacana bagi pelanggan yang mungkin customernya Maxim yang mungkin menonton video ini. Bahwa ulasan positif, komentar positif itu penting untuk driver, untuk Kang Ojek, terutama tujuannya untuk mengcounter ulasan negatif yang di bawah. Karena ulasan negatif itu menurutku seringkali terjadinya insidensial ya. Menurutku belum. Insidensial itu dalam arti ya si customernya lagi nggak mood atau bagaimana. Nah, itu yang bisa mengcounter parameter negatif itu ya sebagai Kang Ojek, selain kita bersikap baik dan profesional, tentunya juga ulasan positif dari customer itu penting, Pak. Oke, demikian dulu. Terima kasih dan sampai ketemu lagi.